Halo programmers dan teman-teman pelajar, selamat datang di sesi pemrograman C. Pernah nggak kalian harus mengambil keputusan penting? Nah, komputer pun butuh kemampuan untuk memilih dan mengambil keputusan. Hari ini kita akan bahas dasar dari pengambilan keputusan di C, yaitu percabangan atau conditional statements. Untuk memahaminya, kita pakai contoh sederhana, yaitu lampu lalu lintas. Ketika kita melihat lampu merah, logikanya adalah jika atau if lampu berwarna merah, maka kita berhenti. Di sisi lain, jika tidak atau else, misalnya hijau atau kuning, maka Anda jalan. Logika if-else inilah yang akan kita terapkan di coding. Secara sintaksis di bahasa C, kita gunakan kata kunci if, diikuti kondisi di dalam tanda kurung. Blok kode di dalam kurung kurawal hanya akan dieksekusi jika kondisi tersebut benar atau true. Lalu, kita punya else. Blok kode di else akan dieksekusi hanya jika kondisi di if adalah salah atau false. Ingat, if dan else adalah pasangan yang saling melengkapi. Untuk membuat kondisi itu, kita butuh yang namanya operator relasi. Ini adalah kunci utama. Contoh dari operator relasi adalah sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, dan kurang dari. Berikutnya, kita akan membuat sebuah program. Program ini akan menentukan apakah sebuah angka itu genap atau ganjil, menggunakan konsep modulus atau sisa bagi, yaitu operator persen. Untuk membuat programnya, pertama kita buka terlebih dahulu IDE-nya. Di sini kita akan menggunakan online GDB. Bisa diakses melalui website di www.onlinegdb.com. Oke, langkah pertama, kita deklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Kita buat sebuah variabel bernama angka dengan tipe data integer. int angka titik koma. Enter. Sudah selesai. Langkah kedua, kita buat bagian untuk input pengguna. Kita printf terlebih dahulu, kita kasih keterangan, masukkan bilangan bulat. Sudah, selanjutnya diikuti dengan scanf untuk membaca input dari pengguna. Scanf %d, karena kita tadi tipe datanya integer ya. Dan variabelnya angka, titik koma. Oke, bagian 2 sudah, sekarang lanjut ke bagian 3. Kita bikin program untuk percabangannya. Caranya, if jika kondisinya variabel angka di modulus 2 sama dengan 0, maka akan dicetak bilangan genap. Else, kalau tidak, akan dicetak bilangan ganjil. Maksud blok kode ini bagaimana? Maksudnya, jika angka itu habis dibagi 2, tidak ada sisa baginya, atau sama dengan 0, maka bilangan tersebut termasuk bilangan genap. Tapi kalau tidak, kalau
masih ada sisa bagi setelah dibagi dengan 2, maka bilangan tersebut atau angka tersebut termasuk bilangan ganjil. Kita tambahkan satu baris kode lagi, return 0. Setelah itu coba kita run. Kita masukkan bilangan 5. Enter. Nah, program menampilkan bilangan ganjil. Coba kita run lagi. Kita masukkan contoh bilangan bulat 2. Enter. Dia bakal menampilkan bilangan genap. Nah, ini adalah contoh penerapan dasar dari struktur if-else. Perhatikan, kita hanya punya 2 hasil yang mungkin, benar atau bilangan genap, dan yang kedua salah atau bilangan ganjil. Kunci utamanya ada pada operator modulus dan juga operator perbandingan. Begitu kondisi yang di dalam kurung ini true, eksekusi bakal berhenti di blok if. Kalau false, dia bakal langsung loncat ke blok else. Pertanyaannya, bagaimana jika pilihan kita tidak hanya 2? Bagaimana kalau kita punya 3, 4, atau bahkan 5 kemungkinan hasil? Seperti saat kita menentukan grid nilai. Untuk itu, kita butuh struktur yang lebih canggih, yaitu else if. Langsung saja di sini kita ada contoh kode untuk penentu grid nilai. Langkah pertama, kita deklarasikan dulu nama variabel. Kita punya variabel dengan nama nilai dan tipe data integer. Sudah, setelah itu kita buat inputan dari pengguna. Caranya, pertama, kita mencetak masukkan nilai dalam rentang 0 sampai 100 dengan perintah atau sintaks printf. Setelah itu, kita gunakan sintaks scanf untuk membaca input dari pengguna. Di sini kita pakainya %d karena tipe datanya integer dan nilai nama variabel. Kemudian, kita masuk ke program percabangannya. Dimulai dari baris ke-17, if jika nilai lebih dari sama dengan 90, dia akan mencetak selamat, grade Anda adalah A. Kalau kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan lompat ke blok berikutnya. Blok kode berikutnya else if. Jika nilai lebih dari sama dengan 80, maka dia akan mencetak selamat, grade Anda adalah B. Kalau kondisi ini tidak terpenuhi lagi, dia akan lompat ke blok kode berikutnya. Di sini kondisinya, jika nilai lebih dari sama dengan 70, maka dia akan mencetak selamat, grade Anda adalah C. Kalau tidak terpenuhi lagi, lompat ke blok kode berikutnya lagi. Kondisinya, jika nilai lebih dari sama dengan 60, maka dia akan mencetak selamat, grade Anda adalah D. Kalau kondisi ini tidak terpenuhi lagi, maka lompat ke blok kode yang terakhir, else. Dia akan secara otomatis mencetak selamat, grade Anda adalah E. Sekarang coba kita run kodenya. Kita masukkan nilai 72. Enter. Oke, apakah benar nilai 72 grade-nya adalah C? Dia lebih dari 90? Tidak. Dia lebih dari sama dengan 80? Tidak. Dia lebih dari sama dengan 70? Iya, maka dia akan mencetak selamat, grade Anda adalah C. Di sini sudah benar ya, grade Anda adalah C.
kita coba lagi run. Kita masukkan nilai 0, enter. Oke, coba kita cek di sini. Apakah 0 itu lebih dari sama dengan 90? Tidak, berarti ini tidak terpenuhi. Kemudian, apakah 0 lebih dari sama dengan 80? Tidak juga, berarti blok kedua tidak terpenuhi juga. Kemudian yang ketiga, apakah 0 lebih dari sama dengan 70? Tidak juga, tidak terpenuhi. Kita lompat ke blok kode berikutnya. Apakah 0 lebih dari sama dengan 60? Tidak juga, berarti sisa lanjut ke blok kode yang terakhir, else. Secara otomatis dia akan mencetak selamat, grade Anda adalah E. Sudah sesuai di sini, grade Anda adalah E. Oke, kita sudah selesai membahas contoh penerapan dari struktur else if melalui program penentuan grade. Nah, sebelum kita akhiri, ada satu perhatian besar yang wajib kalian tahu. Ini adalah kesalahan paling umum bagi programmer pemula. Jangan sampai tertukar antara operator perbandingan dan assignment. Menggunakan satu kali sama dengan di dalam kondisi akan sering membuat program Anda salah atau tidak berjalan sesuai harapan. Selalu gunakan sama dengan 2 kali untuk perbandingan. Baik, kali ini kita sudah menguasai konsep dasar dari pengambilan keputusan. Kita sudah belajar if else, dan else if. Percabangan ini adalah dasar penting untuk membuat program yang tidak hanya berjalan lurus, tapi juga cerdas dan bisa merespon data yang berbeda. Oke, selamat mencoba coding, jangan ragu berkreasi, dan sampai jumpa di materi berikutnya.